Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindita Syifa Kirani dari Sangga Pencoba 1 Putri Pangkalan SMAN 4 Pandeglang, Ambalan Fathahillah Cutmutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Gerakan kepanduan muncul di Inggris yang diperkarai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau kita lebih dikenal sebagai si Robert Baden-Powell. Bermula pada tanggal 25 Juli 1907 saat Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajah hutan di dekat sekolahannya. Ketika sebagai seorang perwira dan dia diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Ice to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan perkemahan selama 8 hari di Pulau Boursey yang merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan berjudul Scouting for Boys, atau kepanduan yang diikuti kaum laki-laki. Pada 1910, Baden-Powell pensiun. Pada 1912, Baden-Powell bersama adiknya Agnes Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang bernama Girls Guides, yang kemudian kita kenal dengan nama Girl Scout. Pada 1916 didirikannya kelompok pramuka siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala. Pedoman didirikannya berlandaskan buku yang berjudul The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Kepanduannya yang semakin berkembang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi pemuda yang mewadahi pemuda 17 tahun pada 1918. Pada 1920, ia mengundang berbagai kepanduan untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Boursey, yang tak lama kemudian organisasi dibentuk, yaitu WOSM atau World Organization of the Scout Movement. Nah, jadi itu pembahasan dari sejarah pramuka dunia. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pramuka yang di Indonesia. Jadi, Bapak Pandu Indonesia adalah Kiai Haji Agus Salim dan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda yang bernama Nationale Padvinders Organisatie atau NPO di Bandung pada 1912. 4 tahun setelahnya, Mangkunegaran VII membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Javanese Padvinders Organisatie atau JPO. Setelah itu, Belanda melarang pembentukan keberadaan organisasi di luar kepemilikannya dengan istilah Padvinders.
Pathfinders. Seiring berjalannya waktu antara tahun 1928 sampai 1935, gerakan kepanduan semakin marak seperti Pandu Indonesia, Pathfinders, Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI menyelenggarakan acara perkemahan kepanduan Indonesia Demoem atau Perkino di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941. Setelah Indonesia merdeka, tokoh kepanduan kumpul di Yogyakarta dan mengadakan kongres pada 27 sampai 29 Desember 1945. Kemudian melahirkan Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada 28 Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui pemerintah. Akan tetapi, setelah Belanda datang, PRI dilarang dan resmi dicabut pada 6 September 1951. Hal ini mendorong munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, dan Kepanduan Indonesia Muda. Mulai 1960, pemerintah Indonesia atau MPRS memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh untuk menyempurnakan organisasi kepanduan untuk menindaklanjutinya. Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang beranggotakan Sultan Hamengkubuwono, Dr. Aziz Soleh, dan Ahmadi. Hasil kerja dari panitia ini adanya dikeluarkannya lampiran Kepres nomor 238 atau tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Melalui Kepres 238 sampai 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Prajamuda Karana atau Pramuka. Pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi mulai diperkenalkan ke rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.